Halo semua, selamat datang. Saya Wardatul Inil, NIM A1A2220001, mahasiswa program studi pendidikan sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Hari ini, dalam tugas mata kuliah Sejarah Timur Tengah dengan dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni, SPD, MPD, saya akan membahas topik yang menarik, yaitu kebangkitan Islam di Timur Tengah. Kalian pasti penasaran, bukan? Apa yang membuat Islam begitu kuat dan berpengaruh di wilayah Timur Tengah? Bagaimana agama ini berkembang dari masa ke masa? Dan bagaimana peran berbagai kekuatan politik dalam sejarah Islam? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai perjalanan kita dalam menelusuri sejarah Timur Tengah, kebangkitan Islam di Timur Tengah. Sejarah peradaban Islam merupakan perjalanan yang menakjubkan, di mana peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang menjadi kajian utama. Agama Islam tidak datang secara sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan yang panjang, mengikuti perkembangan manusia. Dalam video ini, kita akan memperkenalkan latar belakang mengenai kebangkitan Islam di Timur Tengah, yang menjadi tonggak sejarah penting dalam peradaban umat manusia. Timur Tengah adalah kawasan yang memiliki warisan sejarah yang kaya, termasuk peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, dan peradaban Persia. Timur Tengah terletak di antara Asia Barat dan Afrika Utara, memiliki posisi strategis dan sektor penting perdagangan karena kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam. Gerakan kebangkitan Islam mencerminkan semangat konfrontatif dalam menggantikan sistem sosial, politik, hukum, dan budaya yang ada sebelumnya dengan sistem baru yang lebih berlandaskan Islam. Gerakan ini juga memberikan semangat perlawanan terhadap rezim korup dan otoriter. Visi kebangkitan Islam memiliki visi untuk membentuk masyarakat ideal sesuai dengan ajaran Al-Quran. Masyarakat di Timur Tengah, yang sebelumnya dianggap jahiliyah, diubah menjadi lebih religius. Kesadaran yang tinggi di kalangan umat Islam tercermin dalam penyebaran nilai-nilai persaudaraan dan ketaatan yang kuat dalam menerapkan ajaran Islam. Islamisasi masyarakat. Aspek islamisasi masyarakat terjadi melalui berbagai aktivitas sosial keagamaan. Para pelaku gerakan kebangkitan Islam memberikan kontribusi besar dalam memperkuat struktur sosial masyarakat dan meningkatkan praktik spiritualitas di Timur Tengah. Fenomena penting lainnya adalah peningkatan kelompok pengajian dan pendirian tempat ibadah di berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk lingkungan pemerintahan. Islam sebagai landasan peradaban. Islam bukan hanya sebuah kebudayaan, tetapi juga menciptakan kebudayaan atau peradaban yang dikenal sebagai peradaban Islam. Peradaban ini didasarkan pada kebudayaan Islam yang memiliki idealisme, sementara landasannya adalah agama Islam. Dengan demikian, agama Islam merupakan wahyu dari Tuhan yang melahirkan kebudayaan dan peradaban Islam. Pengaruh non-Arab dalam peradaban Islam. Pada periode klasik, pemerintahan di Timur Tengah dikuasai oleh satu kekuatan yang kuat dengan dominasi bangsa Arab. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Namun, pada periode pertengahan dan modern, terdapat peradaban Islam non-Arab, seperti peradaban Persia, Turki, dan Urdu di India. Meskipun peran bangsa Arab telah menurun, mereka masih bersatu dalam landasan Islam. Bangsa-bangsa yang musnah. Dalam perjalanan sejarah Timur Tengah, kita melihat bangsa-bangsa yang mengalami nasib yang tragis saat kebangkitan Islam. Kaum Et, kabilah Arab kuno, hidup dalam kemewahan tetapi tidak bersyukur dan menyembah berhala. Mereka dihancurkan oleh azab berupa kekeringan dan angin kencang. Di Mesir kuno, Fir'aun dan para pembesarnya terikat pada keberhalaan dan sombong. Mereka mengalami bencana seperti kekeringan dan penurunan sungai Nil, tetapi mereka tetap bersikeras mengejar Nabi Musa. Akhirnya, Fir'aun dan pengikutnya tenggelam saat Bani Israel melintasi laut yang terbelah. Ini
adalah contoh tragis dari bangsa-bangsa yang musnah dalam perjalanan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Periode kelahiran Islam. Bangsa Arab berasal dari dua suku, Arab Al-Baidah, kaum punah, dan Arab Al-Baqiyah, kaum masih hidup. Semenanjung Arabia adalah tempat tinggal mereka, luasnya 1.027.000 mil persegi dan sebagian besar adalah padang pasir. Terdapat daerah pedalaman kering dan daerah pantai yang subur seperti Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Periode klasik 650-1000 M, fase ekspansi dan kejayaan Islam, wilayah Islam meluas dan ilmu pengetahuan berkembang. Periode disintegrasi 1000-1250 M, keutuhan politik umat Islam pecah, Baghdad dihancurkan. Periode pertengahan, fase kemunduran 1250-1500 M, dan tiga kerajaan besar 1500-1800 M, kejayaan Islam menurun dan umat Islam terpecah. Periode modern 1800 sekarang, kebangkitan umat Islam, kesadaran akan kelemahan dan ancaman Barat, pemikiran baru dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Kehilafahan. Khilafah adalah tanggung jawab umum dalam peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat umat Islam. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan menerapkan hukum-hukum syariah. Khilafah Rashidah. Abu Bakar menjadi khalifah pertama selama 2 tahun dan menghadapi tantangan suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Abu Bakar menjalankan kekuasaan yang sentral dengan peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun tetap melibatkan musyawarah dengan para sahabat. Umar bin Khattab menjadi khalifah berikutnya dan berhasil melakukan ekspansi kekuasaan Islam ke daerah Syria, Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia. Umar memerintah selama 10 tahun dan dibunuh oleh Abu Lu'lu', sehingga mengakibatkan persaingan dalam menentukan penggantinya. Khilafah Bani Umayyah. Masa kekuasaan Bani Umayyah dimulai dengan Muawiyah yang memperoleh kekuasaan melalui diplomasi dan tipu daya, dan membawa perubahan dari sistem demokratis menjadi kerajaan turun-temurun. Bani Umayyah memerintah selama kurang lebih 90 tahun dengan ibu kota negara yang dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Invasi bangsa Tartar. Bangsa Mongol adalah bagian dari bangsa Tartar, suku nomaden yang memperluas wilayah dengan menjarah dan menaklukkan tempat-tempat strategis. Bangsa Mongol menyerang seluruh wilayah Islam, mulai dari Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, hingga Baghdad. Invasi mereka menyebabkan kemunduran peradaban Islam dan penghancuran banyak kota penting, termasuk Baghdad. Serangan ini mengakibatkan hilangnya banyak kitab dan pengetahuan, serta ketakutan yang menghambat perkembangan ilmu. Imperium Turki Utsmani. Turki Utsmani berhasil memperluas wilayah Islam ke Eropa Timur dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman I, yang meliputi wilayah yang luas di berbagai negara dan lautan. Faktor keberhasilan mereka termasuk perencanaan yang matang, strategi yang jitu, dan pembangunan benteng sebagai tempat penyimpanan perbekalan. Kemerosotan Turki Utsmani dimulai setelah krisis suksesi Sultan Sulaiman, dengan faktor seperti wilayah yang luas, administrasi yang buruk, perang terus-menerus, dan penguasa yang lemah. Kesimpulan. Dalam rangkuman singkat mengenai kebangkitan Islam di Timur Tengah, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Bangsa-bangsa seperti kaum Ad dan Fir'aun mengalami kehancuran yang menjadi bagian dari sejarah Timur Tengah. Islam mengalami perkembangan dan kemunduran dalam periode klasik, pertengahan, dan modern. Khalifah berperan sebagai pemimpin umat Islam dalam pemerintahan dan penerapan hukum syariah, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Bangsa Mongol, yang termasuk dalam bangsa Tartar, menyebabkan kemunduran peradaban Islam dengan invasi mereka ke wilayah Islam pada abad ke-13 hingga ke-15.
kekuasaan Turki Utsmani memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia Islam, terutama dengan ekspansi mereka ke Eropa Timur dan penaklukan Konstantinopel. Terima kasih telah menonton!
created using Powtoon.